Bunda, ini kan tentang Sri Devi. Bunda melihatnya karakter Sri Devi ini seperti apa sih? Oke. Bunda akan coba buka semuanya tentang permasalahan Sri Devi. Sri Devi. Sifatnya. Sri Devi ini orangnya adalah mempunyai daya tarik yang luar biasa. Si Devi itu mempunyai daya tarik yang luar biasa dan dia mempunyai keinginan-keinginan yang idealis sekali. Apapun yang dia kerjakan menyelaraskan antara jiwanya, antara penampilannya itu memang bagus sekali. Karena di sini inner beauty-nya ada pertolongan yang tidak disangka-sangka oleh kalau kasarannya mujizat. Ada mujizat di dalam kehidupannya. Nah, mujizat apa? Kehidupannya adalah sebagai obat. Awal muasalnya dia anak yang sederhana, anak yang apa namanya itu ya anak sebaya dia itu apa ya namanya ya kepengin maju, kepengin apa namanya kemajuan dalam kehidupannya. Jadi dianggapnya dalam DA ini dia adalah memulihkan tentang kehidupannya dia, cita-citanya dia, karena dia mempunyai uh, ambisi terlalu idealis. Dia sekarang itu lagi memikirkan bagaimana dia sekarang mencari uang. Nah, karena dia sebagai apa namanya itu di dalam keluarganya dia adalah yang diandalkan. Jadi tulang punggung keluarga. Apapun yang dia kerjakan, dia tunda. Kepingin apapun dia tunda, mengutamakan adalah keluarganya. Kalau soal karirnya dia sekarang bagus sekali dia, bagus sekali. Dia berusaha jangan sampai gagal. Dia berusaha jangan sampai ada kegagalan, apalagi permasalahan dengan laki-laki. Dia sangat sangat hati-hati sekali berhubungan dengan siapapun dengan lawan jenisnya. Nah, karirnya bagus sekali di sini. Apapun yang dia kerjakan positif, menghasilkan. Jadi karyanya, penampilannya memang apa namanya ya, hoki baru ada padanya. Hoki. Jadi karirnya seperti apa nih, Sri Devi? 2024 nanti. Mungkin mulai dari penghujung akhir tahun ini. Berarti akhir 2023 ya. Sampai 2024. Karirnya masih kuat. Ujung 2024 hati-hati di tahun 2024. Dia mulai goyah, ada kegoyahan dan dia kurang fokus di sini. Karena banyak tawaran-tawaran yang disampaikan ke dia, tapi dia harus hati-hati menerima tawaran itu karena mulai ada kegoyahan. Dalam arti gimana Bunda kegoyahan? Maksudnya tawaran job banyak? Iya, job banyak, uang melimpah. Job banyak, uang melimpah. Di sini yang berbahaya. Karena kalau sudah job banyak, uang berlimpah, orang kan suka lupa. Sehingga dia di sini ada tawaran yang dimana mengombang-ambingkan pikiran dia di 2024. Hati-hati sekali. Kalau di terakhir 2023 ini bagus dia. Dia masih kuat. Ada laki-laki yang suka sama dia. Karena laki-laki ini senang kreativitasnya dia, inovasinya dia, pengembangannya dia senang sekali di sini. Hati-hati di 2023 lebih berkembang, tapi di 2024 hati-hati mulai goyah.
Nah kemudian ya, kira-kira dia tipe laki idamannya seperti apa sih? Kalau tipe laki-laki itu yang dia mau ya yang bisa menghidupi dia, yang bisa mensupport dia, sama-sama bekerja, di dalam rumah tangganya dia aman, karena di dalam rumah tangganya dari dia itu ada yang mengecewakan dalam hidup kehidupan rumah tangganya Sri Devi ini. Jangan sampai rumah tangganya, cerita ini ya, cerita dalam rumah tangga dia, di keluarga dia akan menjadi momok bagi dia. Bagi dia adalah perkawinan awal sampai akhir. Jadi sudah punya apa namanya, cita-cita dia bahwa perkawinan adalah sekali di dalam kehidupannya dia. Tapi dari kalangan artis juga atau gimana Bunda? Katanya dia. Kalau kalangan artis tidak bisa untuk menjamin kehidupannya dia. Karena kalau kalangan artis sama saja dengan spekulasi dalam kehidupannya dia. Yang dia inginkan adalah laki-laki yang bertanggung jawab, mempunyai power, dan kemudian bisa memberikan pertolongan bantuan kepada keluarganya, kepada ini keluarga besar loh, bukan karena pernikahan adalah yang mencintai satu dengan yang lainnya, artinya mencintai dia dan mencintai keluarga besarnya dan mempunyai spiritual. Kalau dia beranggapan saya bisa kok memagic semua orang, jangan sampai gara-gara laki-laki dia jatuh. Dia adalah seorang magician, dia bisa memagic semuanya. Kira-kira belum lama ini kan dengan Kesha Alvaro nih Bunda nih, ini ada sebenarnya apa sih? Ada hubungan jalinan cinta apa enggak deh? Pernah ngasih bunga kepada si Sri Devi, kisah anak dari Pasha Ungu. Dan bagaimana menanggapi Sri Devi ini, menanggapi seperti apa kira-kira? Karena kan Sri Devi masih muda. Kalau yang Kiesa ini termasuk orang berpengalaman dalam bercinta dengan wanita, ya. Tetapi dia sebetulnya tidak mau untuk menyakiti yang dia tuju. Memang ada memberikan hadiah walaupun berbentuk bunga. Bunga itu kan tanda tanda sayang, tanda ketertarikan, tanda indah, tanda wangi kan itu. Nah kreatifnya dia memang bagus, tapi dia memang tidak mau supaya si Devi ini tidak malu menerima itu. Dia beranggapan bahwa si Devi ini adalah seorang putri yang dia angan-angankan, seorang ratu, queen dia. Karena dia ketakutan jangan sampai saya memberikan sesuatu pada queen ini kekecewaan yang dalam dan memalukan. Makanya yang dipilih adalah bunga. Nah, untuk si Devinya biasa-biasa saja, dia tidak mau jatuh pada jebakan-jebakan seorang laki-laki, nggak mau menghargai, mengakhiri ya hanya sampai di situ hubungan. Tapi kalau untuk pertemanan boleh, katanya dia, ada awal ada akhir. Kalau ada awal tentunya ada akhir, tetapi kalau si Devi inginnya mengakhiri hubungan itu, walaupun si cowok ini adalah rasa simpati ada, ya. Nah, berjuang keras, si cowok ini berjuang keras
supaya tidak beban berat pikirannya, makanya dia menjalin hubungan kerja. Dia dengan si Devi ini akan menjalin hubungan kerja. Tapi hati-hati jangan sampai ada fitnah di antara mereka. Dia nggak mau difitnah. Dua orang ini tidak mau saling menerima fitnah, tapi dia akan menjalin hubungan kerja. Nah, hubungan kerja yang bagaimana kan itu? Ya sebagai artis. Nah, kemudian yang laki-laki ini ya anaknya Pak saya pasti akan mengikuti. Ya, tapi yang ada si Devi tetap ingin sendiri, masih menimbang-nimbang lah, dia kan masih muda. Saya masih mau berkarir, tidak mau lah dimanipulasi dengan percintaan dia nggak mau. Tapi berita besar sudah banyak berita besar, biarlah itu berita besar. Saya ada hubungan dengan ini, tapi yang jelas saya masih sendiri. Saya belum punya pilihan. Tapi andai kata jadi kira-kira cocok nggak Bunda? Berdua ini ya, Ah. kalau ini. Sebenarnya cocok nggak dia kalau di soal asmara dan Asmara. percintaan? Dua-duanya harus move on. Ada cerita tersendiri di masa lampau. Move on. Kiesa ini punya masa lampau yang tidak bagus. Dia akan berusaha move on-kan diri. Nah, sedangkan Sri Devi juga sama. Pernah dia ada jalin percintaan tapi sudah tidak lagi. Tapi ini adalah orang yang lebih dewasa. Dua-duanya sudah. Nah, apakah ada perjodohan itu? Kalau dua-duanya mengadakan terjalin cinta, apakah memang bagus? Ya memang tantangan kalau Kesa ini pernah dalam rumah tangganya ya penderitaan, tapi dia berusaha supaya ada keberhasilan kalau untuk menjalin rumah tangga, walaupun masa lalunya dalam rumah tangganya kurang bagus. Nah, move on dia. Nah, si Devi juga sama, tetapi si Devi lain, dia langsung dia mempunyai lebih dewasa lah, dia lebih dewasa. Pemikirannya dia lebih dewasa. Kalau saya mempunyai laki-laki yang harus bertanggung jawab. Bisa menghidupi dia, bisa memberikan kebahagiaan dia. Nah, makanya dia sekarang lagi menjalin bukan hanya satu orang, berapa orang. Kalau dua-duanya digabungkan terjalin suatu percintaan, insya Allah di sini ada rezeki, ada perubahan yang besar, tapi tantangan bukan buat yang cowok. Bisakah saya mendampingi dia? Karena di sini banyak sekali tawaran cinta banyak sekali untuk Sri Devi ini. Nah, ini bisa tidak? Kalau bisa, akan terjadi perubahan yang besar dalam hidupnya dan hadiah akan mengalir.